Beliau tuh bahwa beliau tuh dipilih sebagai kapten ini juga unik Prof nih. Belum pernah terjadi nih. Pernah nggak jadi Prof? Maksudnya gini, mereka tuh mengumpamakan ya kontestasi ini sebagai permainan bola. Kan gitu kan? Bola itu lagi digemari oleh semua generasi ya. Tanpa terkecuali ya. Dari mulai yang tua dulu sampai sekarang tuh bola itu memang menjadi tontonan yang paling menarik ya di dunia ya. Kenapa bola? Ya karena begini, kan di komentar Caimin, orang senang bola, silahkan main bola, tapi bola ini baru akan bergengsi dan menarik ditonton di dunia maupun regional dan lokal. Itu kan yang terlibat di dalam permainan bola itu kan pemain, coach, kemudian wasit, sudah tuh penonton. Ini wasit ya. Ya, wasit tidak boleh cawe-cawe, penonton pun tidak. Nah, kalau penonton cawe, nanti terjadi seperti yang kemarin tuh hancur itu, itu lapangan bola berapa yang meninggal itu. Nah, itu yang terjadi. Jadi sekarang itu kalau tidak terjadi keadilan, ada kekhawatiran Prof. Tadi yang kita berpikir seperti itu ya, karena besok sudah mulai kampanye. Tapi beberapa hari kemarin itu ada lagi gebrakan baru Prof. Apa itu gebrakan barunya, Bib? Jadi ya ketidakpuasan salah satu ketua MK yang kemarin dicat ya. Dia menggugat di Petun bahwa ketua sekarang itu digugat sama dia. Nah, jadi ini menimbulkan begini, Bib. Kalau itu apapun selobang jarum pun kalau ada peluang untuk mengganggu perjalanan pemilu ini akan dilakukan. Ya, kenapa diganggu? Karena kan kalau kita lihat nih, kalau kita boleh jujur ya, yang dimauin sudah berhasil. Ya kan? Kemauannya kan sudah jelas. Dia mau mengusung Gibran. Sudah berhasil. Sudah lolos. Sudah didaftarkan. Dia yang menjadi korban. Gak ada ponakan, Pak menjadi korban. Nah, kalau saya tadi berpikir secara sederhana ya sudahlah gitu kan, sudah selesai. Nggak bisa, Bib, karena begini, di dalam teori pemenangan itu program jalan terus, tapi kebisingan, keributan harus diciptakan terus. Tapi mereka tetap berjalan di dalam koridor mereka. Nah, ini permainan mereka. Ya seperti Hitler juga, Holocaust dijalankan. Jadi ada hidden agenda sebetulnya. Ada agenda tersendiri, dan agendanya itu banyak. So apapun juga akan mereka mainkan untuk mencapai kemenangan yang akan dilakukan. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Peace dan Khas Channel dengan Prof Abbas Taha. Bisik-bisik politik kenegaraan. Sehat Prof? Alhamdulillah, Bib. Alhamdulillah. Semakin hari semakin semangat. Semakin semangat karena kita sudah memasuki tahap kampanye damai. Yang kita nantikan akhirnya tiba juga ya. Iya, tiba juga. Karena apa? Ya. Adi Ane Pitupulu kan bilang, emak katanya tidak boleh pemilu harus jalan, tidak boleh 3 periode, nambah setengah pun tidak boleh. Ini diperkuat oleh Mansinton Pasaribu. Masya Allah. Jadi begitu semangatnya ya. Oh, semangat, dan itu harus kita bahas karena beberapa pendekatan di dalam pemilu ini perlu kita bahas terus bagaimana dinamikanya. Nah, sebab saya mengalami tahun 55, Bib. Kemudian 82. Kemudian waktu Gus Dur, unik-unik nih halnya ini. Nah, perlu kita angkat nih supaya masyarakat yang sejarahnya sudah sempat dilupakan selama sekian tahun dan perasa sejarah dan agama dipinggirkan, nah sekarang nggak boleh. Nggak boleh. Sebelum kita nggak boleh, kita ngopi dulu. Ya, baik, Bib. Kalau biasa teh pagi nih, kopi sore. Waduh, ini di khasnya ini kalau enggak teh ya kopi. Ya Prof ya? Iya. Bikin energi baru. Kopi pahit ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Jadi kampanye mulai besok, Prof ya? Penyedamai sudah, Bib. Iya, besok kan? Ya. Bukan hari ini kan, besok. Jadi sekarang kita coba bisik-bisik ya tentang kampanye yang kelihatannya meriahnya luar biasa ya. Ya, bisa kita ikuti dari awal sosialisasi, Bib, kemarin ini. Jadi macam-macam pandangan muncul ya. Said Didu statementnya selalu mengangkat data fakta atas perilaku kelompok maupun individu yang terkait dengan pencapresan ini. Itu Said Didu. Sedangkan Masinton lebih ke ujung lagi. Dia bilang apabila terjadi ya mengalahkan satu paslon dengan kecurangan, turun ke jalanan katanya. Udah sampai begitu, Bib. Siapa yang mau turun tuh? Apa? Yang turun siapa? Ya mereka lah kan. Gitu. Nah kemudian juga ya Jumhur juga membuat statement ya. Katanya Pak Jokowi itu enggak sakti-sakti amat. Oh gitu ya. Yang sakti itu rakyat kok katanya. Nah jadi pandangan-pandangan mereka ini itu akan menghidupkan dinamika pemilu ini. Ya. Dan kita lihat ya role model yang dilakukan oleh Ganjar dan Mahfud, istilahnya dalam stigma pendekatan ahli hukum dari Gajah Mada, Putri Cantik, dia mengatakan gaya gemoy katanya kan. Apa iya yang gaya gemoy itu akan laku? Ya. Oke. Nah, sedangkan yang lain mengatakan yang muda akan berkiprah. Muda yang seperti apa katanya kan begitu. Jadi banyak hal-hal konten-konten dalam komunikasi publik dan kampanye ini akan muncul ini. Gitu ya? Cuma kita tidak boleh hate speech. Nah, itu saja yang kita jaga. Jadi kalau tahun 55, Bib, itu saya masih SD ya. Wah. Jadi luar biasa. Nah yang bertarung tuh yang kelihatan betul Masyumi sama PKI. Itu di Ikada itu berhadapan. Seberang sini Masyumi, seberang sini PKI, jarak hanya beberapa meter, tapi tidak ada lempar-lempar batu. Gitu ya. Ya, kan tidak ada ya. Mungkin karena masih pemilu pertama, terus orang-orang tua-tua itu kan orangnya kan bijak. Nah, yang nggak bijak yang PKI ini, nakal-nakal juga dikit di daerah. Gitu ya. Jadi kalau secara umum kita lihat kan bijak. Udah paling sukses dan paling bersih di dunia itu adalah pemilu tahun 55. Waktu itu Perdana Menterinya Burhanuddin Harahap dari Masyumi. Nah kemudian kita lihat lagi yang uniknya waktu Pilpres ya itu tahun 82 ya. Tahun 82 wah luar biasa kan sudah 3 tuh. 77. Ya. 82. Itu kan 3 partai itu. Ya sudah 3 partai itu. Nah, enggak, sebenarnya 3 partai. PDI, P3, Golkar. Ya. 3 ya. Nah, P3 menang itu, Bi. Iya, kalau kita lihat memang kenyataannya itu 77 dan 82 itu puncaknya itu memang kemenangan P3 itu luar biasa ya. Iya, nah disitulah mulai ya enggak rezim saat itu ngerjain. Ya, sob saya di situ tokoh mudanya itu Hartono Marjono, Jakarta Raya ini bersih itu oleh P3. Nah, ini kelihatannya Prof nih, kelihatan ya. Kalau saya coba menerawang, boleh kan? Menerawang boleh, enggak boleh klinik yang enggak boleh, Bib. Ya, menerawang di pemilu yang saat ini akan terjadi seperti yang tahun 82 atau 77 kelihatannya nih. Jadi akan ya dijegal nggak bisa. Nggak, bukan jegalnya. Bukan. Meriahnya. Yang saya meriahnya yes. Kalau kelihatannya dari euforia ya, pendukung-pendukung nih, terutama pendukung koalisi perubahan, yang begitu dahsyatnya, ini kayaknya pemilu di 2024 ini pemilu keberapa nih? Ke-8 nih. Kelima ya? Kelima kan? Pertama kan ini pemilu langsung ya? 2004, ya, 2009, 2014,
2019. Ya. Nah, sekarang 2024. Berarti kelima nih. Yang kelima sekarang langsung. Pemilu langsung yang kelima kali. Wah, ini kelihatannya kalau lihat gegap gempita ya. Ini kita di luar ngomong soal gonjang-ganjing politik lah. Ya. Kita lihat euforia masyarakat aja ya. Kalau euforia masyarakat, Bib, di sosialisasi kemarin, yang rame itu perubahan. Kalau yang semua rame, tapi ada rame sebenarnya. Yang gemoy sepi itu yang berkunjung. Tapi ada rame juga dikondisikan. Oh, ya. Kan banyak. Bayangin sekian abdesi itu berapa banyak tuh dikumpulkan. Ya, tapi abdesi kan pencatutan itu. Iya, makanya saya bilang tadi ada yang rame betul-betul memang dari kemauan masyarakat, kesadaran ingin perubahan. Ada yang dikondisikan. Oh, ini cerita kesadaran, Bib. Ini baru-baru ada statement 120 bintang 1 sampai 4 TNI Polri mendukung Amin. Nah, itu dari lubuk hati masing-masing, tidak diarahkan, tidak diprogram gitu. Itu yang kita sempat terkaget-kaget juga ya. Gimana nggak kaget? Ini belum pernah terjadi di era sebelumnya kan? Itu belum pernah terjadi di era sebelumnya. Tanpa digiring ya? Ya boleh dikata bukan tanpa digiring. Ini memang nawaitu masing-masing. Ya niat masing-masing. Nawaitu masing-masing, tidak ada pengondisian, tidak ada rekrutmen, nggak ada. Hanya kesadaran dari sekian banyak itu, tadi 200-an lebih kan, mendukung secara terbuka Anies. Sekarang secara resmi diumumkan oleh tim, kapten ya. Kapten bilang nih. Nah ini yang menarik, Bib. Jadi kelihatannya sekarang kapten ini, timnya Amin ini, itu menggunakan pendekatan, ya enggak? Tut Wuri Handayani, nah jadi Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Mangyo Manukarso, Tut Wuri Handayani. Jadi dia itu dari belakang gitu, dari belakang memberi kesempatan rakyat untuk bereforia dalam rangka melakukan dan memenangkan Amin untuk perubahan. Iya, jadi penjelasan beliau lain, stylenya lain, jadi tidak kelihatan penjelasan apa. Beliau itu bahwa beliau tuh dipilih sebagai kapten ini. Ini juga unik, Prof. Nih. Belum pernah terjadi nih. Pernah nggak jadi, Prof? Ada tim kampanye pakai sistem kesebelasan. Pernah nggak terjadi? Kapten gitu ya? Iya, ada nggak? Ya, artinya kapten itu adalah leader atau manajer. Enggak, maksudnya gini. Mereka tuh mengumpamakan kontestasi ini sebagai permainan bola. Kan gitu kan? Bola itu lagi digemari oleh semua generasi ya, tanpa terkecuali ya. Dari mulai yang tua dulu sampai sekarang tuh bola itu memang menjadi tontonan yang paling menarik ya di dunia ya. Kenapa bola? Ya karena begini, kan di komentari Caimin, orang senang bola, silahkan main bola, tapi bola ini baru akan bergengsi dan menarik ditonton di dunia maupun regional dan lokal. Itu kan yang terlibat di dalam permainan bola itu kan pemain, coach, kemudian wasit, sudah tuh penonton. Enggak, ini wasit ya. Ya, wasit tidak boleh cawe-cawe, penonton pun tidak. Nah, kalau penonton cawe, nanti terjadi seperti yang kemarin tuh hancur itu, itu lapangan bola berapa yang meninggal itu. Nah, itu yang terjadi. Jadi sekarang itu kalau tidak terjadi keadilan. Ya karena ada provok ya untuk melakukan hal-hal seperti itu. Ya makanya perumpamaan yang saya lihat di tim 12 ini itu sangat bagus. Belum pernah terjadi sebelumnya. Karena jadi, apa? Yang paling menggelitik ya, apabila terjadi kecurangan, maka kita akan laporkan kepada FIFA. Waduh, saya bilang ini hebat juga. Ya, nah kan begini, FIFA itu kan luar kan. Jadi sekarang ini salah satu upayanya, ya enggak, itu harus diundang wasit internasional. Itu maksudnya. Jadi sekarang pemilu ini kan ada pengamat independen. Nah, karena apa? Tendensi kecurangan itu TSM, terstruktur, sistematis dan masif. Ini udah terjadi. Ya. Ngomong-ngomong, udah diundang belum nih? Kan tinggal berapa hari nih? Udah ada belum bocor-bocoran ada undangan untuk
apa namanya pihak internasional yang untuk terlibat datang sebagai ya kedengarannya sudah ada upaya-upaya begitu, tapi kan pemerintah main sekarang ini. Nah, tinggal ada desakan ya. Ini sudah mulai beberapa komunitas sudah mendesak untuk menginvite, mengundang pengamat internasional kan begitu. Jadi kita balik lagi tadi kan Habib kan bilang ini kapten dengan timnya. Dalam permainan sepak bola ini ada beberapa variabel yang terlibat. Pemain, wasit, coach, kemudian penonton. Jangan lupa, ada lagi pelatih. Ya coach itu tadi pelatih. Oh gitu. Ya, ini kan pakai bahasa Sunda, coach, gitu. Saya nggak paham. Oke ya. Nah, ini dalam hal ini pelatih daripada Amin itu selalu mengutarakan laksanakan secara konstitusi. Jangan ada hate speech. Bicara dengan data, fakta dan ini. Kita mulai dari gagasan. Luar biasa kan? Nah, itu adalah gaya daripada Anies Baswedan. Sebagai anak pergerakan, sebagai aktivis, sebagai akademis, sebagai leader, dan sebagai manajer, rekam jejaknya dibuktikan. Dan hebatnya apa? Nonton kesebelasan U itu banjir itu. Ya ini informasi gado-gado lah. Tapi kita tetap berbicara tentang bukan informasi itu jelas Prof itu. Ya maksud saya sempat diserok-serok tuh akhirnya. Kita tetap berbicara tentang dinamika. Jadi gara-gara rumput jadi panjang ceritanya. Ya karena ya itulah. Tanyalah pada EBIT GAD, pada rumput yang bergoyang. Ternyata rumput itu digunduli nggak benar, banjir. Rumputnya jadi basah. Rumput jadi basah, atapnya dibuka, ya udah kehujanan. Gitu. Masya Allah. Bukan salah bunda mengandung ya? Bukan, salah apa pemikiran yang dikandung yang tidak benar. Oh gitu. Iya. Ya sampai ya. Si Faisal Assegaf, dia bilang itu kata-kata makin yang luar biasa terhadap Erik itu. Karena membuli yang bersangkutan. Jadi itulah ya. Nah, balik lagi, kita akan menuju tanggal 14. Menuju 14 itu, langkah-langkahnya kan jelas. Ya, ini barangkali sekalian ini buat yang belum pertama adalah menetapkan daftar pemilih tetap DPT. DPT ini sendiri sudah banyak yang nggak benar. Udah disampaikan kepada Bawaslu dan KPU. Ada nama ganda, ada orang meninggal masuk juga, ada RT/EW-nya 00, dan itu banyak. Nah, Mas Sumi punya alat deteksi itu, udah mengumpulkan data. Ini udah terjadi. Sekarang ini berjalan terus toh, mudah-mudahan dibersihkan sambil berjalan. Sudah itu langkah berikutnya adalah nanti ya nusuk gitu di lubang di kamar bilik kan, bilik suara. Tapi bilik suara. Nah itu kan ada formulir itu, ya enggak. Kemudian ada petugas. Nah petugas harus juga dicek itu pakai cincin yang ada lubang nggak dia. Waktu menghitung nih, kan begitu. Tapi waktu mencoblos itu bukan harus cincin yang ada lubang. Cincin yang ada kayak jarumnya gitu. Jarumnya. Jadi setelah masuk situ kan DPT tadi itu jumlahnya kalau 300 kalau semua hadir berarti kan 300 lembar kan. Nah untuk itulah Planus C itu ditandatangani basah. Kemudian ada yang dipapan, itu difoto. Kemudian dikirim ke pusat ya pengolahan data masing-masing partai kalau punya. Nah, tapi seingat saya kalau PKS punya pengalaman baik di sini. Dr. Mardhani Alisera ini pakarnya itu. Nah, kemudian setelah selesai itu kan dikumpul masuk kan. Ya, kalau dulu kardus digembok. Kardus digembok. Sekarang apa nih? Kardus lagi? Ya, mirip-mirip lah. Nah, kemudian kan dibawa dari situ, dari TPS dibawa ke kecamatan. Di kecamatan, ini kan udah dihitung tadi C1. Nah untuk itu jangan lupa, C7 juga difoto. Jadi orang yang menyaksikan proses itu difoto. Jadi ada Planus C7, ada C1. Simpen tuh sebagai dokumen untuk bertarung
untuk advokasi nanti. Ya. Kemudian naik di pleno kecamatan, naik ke pleno ya kabupaten kota. Nah, di kecamatan apa? Nah, itu semua harus hadir. Ya, saksi-saksi tadi. Nah, hebatnya sekarang kalau Amin itu merupakan gerakan rakyat untuk kemenangan perubahan. Jadi mereka itu tanpa disuruh akan bergerak ke kecamatan, akan bergerak ke TPS, dan jumlahnya kan 800.000 sekian. Ya, jadi berarti untuk itu kan ada saksi. Nah, saksi itu direkrut, direkam datanya, variabelnya, ya enggak, domisilinya, KTP-nya, HP-nya, ini segala macam, sehingga terkendali dan terkontrol. Dan sekarang ada gerakan saksi tanpa bayar. Wah, tambah lagi nih, Bib. Sudah declare di mana-mana itu. Nah, kemudian ada lagi gerakan 1 juta baliho. Itu ini gerbongnya Jakarta Utara itu siapa? Sabri Saiman. Sabri Saiman, Zulfami itu salah satunya. Saya diminta juga, saya menyampaikan saran-saran saja. Jadi setelah di TPS, dokumennya sudah simpan, dan kemudian harus hati-hati, tintanya diperhatikan juga, kemudian masuk ke kecamatan. Di kecamatan itu juga, nah ini katanya 2 hari ini di kecamatan. Apa ya bisa? Kalau daerah-daerah mana cukup 2 hari? Jaraknya jauh kok. Ya, dari kecamatan itu ke kabupaten kota ya. Nah, jadi pleno di kecamatan. Inilah kunci pokok TPS kecamatan. Di sini harus ya kopi harus banyak, nggak boleh meleng nih. Ya, nggak boleh meleng. Harus melek terus. Kalau perlu bikin tenda-tenda sekeliling kecamatan itu untuk supporting semangat dan logistik. Mungkin kalau mau lebih gampang, Prof. Sekarang kan sudah eranya apa namanya? Digitalisasi. Bukan. Kan di mana-mana kan kamera ini kan lagi luar biasa ya. CCTV maksud saya. Iya, CCTV kan pengalaman Sambo dimatiin CCTV-nya. Ya, itu kan kalau CCTV kan milik kantor. Sekarang katakan setiap relawan atau yang ditugaskan sebagai petugas itu masang CCTV kan bisa ya kita usulkan menurut kita bisa, cuma barangkali aturan main di TPS-nya kan semua kelurahan apa itu digerakkan. Kalau dipasang CCTV bagus banget. Iya kan, kalau sudah CCTV sekarang canggih tuh, bisa dimonitor lewat HP kan. Iya, nggak usah repot-repot. Jadi di kantor kecamatan itu pasang beberapa CCTV, katakan ada berapa partai. Nah, jadi kita pakai pendekatan Gus Dur. Kenapa repot-repot gitu aja kan gitu, pasang CCTV. Ada 5 partai ini kan, 3 partai pengusung, 2 partai pendukung kan. Ya. Nah 5 partai ini kalau sudah bergabung bersama-sama plus relawan mengusulkan masing-masing setiap kecamatan itu ada CCTV yang online langsung ke kantor masing-masing. Kan kerekam semua. Iya, sekarang aja kuliner begitu. Kan kuliner kan banyak di mana-mana tuh. Nah, ownernya ini punya 20 gerobak misalnya. Dia pasang CCTV di situ. Iya enggak, tukang gerobak kuliner aja pasang CCTV kan dikontrol di rumah. Efisiensi. Nah, atau bisa juga pakai apa semacam drone ya. Ya. Gitu. Ini kayak perang Palestina aja pakai drone. Drone yang untuk kamera. Enggak, sekarang untuk CCTV itu murah. Yang 100.000 juga ada. Nah, itu kan untuk bagian di dalam. Ya gitu. Taruh aja. Nah, naruhnya bisa gampang. Juga yang di luar. Di luar tadi kan pakai. Ya kalau di luar kan gedung yang kelihatan. Enggak, ada semacam mobilisasi apalah atau apa gitu untuk monitoring. Gitu. Oh, monitoring sekeliling, monitoring di dalam dan di luar, dan proses. Iya, jadi begitu satu gedung di kecamatan ini ada satu drone ini pakar bener nih yang ngomong nih. Kalau udah pakar begini karena begitu ada drone di situ, dia monitor terus siapa aja pergerakan selama 24 jam di kantor itu. Ada pergerakan ada apa kan udah kerekam semua itu. Itu langsung input data. Nah, kita balik gitu ya. Repot, kan? Ya, jadi ada usul dari pakar kita coba pakai CCTV yang murah saja. Proses di luar maupun di dalam. Nah, jadi sudah ya, Bib. Jadi ini dokumen di TPS sudah. Sekarang masuk kecamatan. Kecamatan dipasang seperti itu. Kemudian naik ke kabupaten kota. Ya bisa juga katakan di per TPS nih. Ya per TPS katakan kantor partai ini sini.
Udah pasang aja CCTV di situ, kan sekarang gampang tuh. Pasang CCTV di situ, udah dia tinggal monitor aja, tidak harus nongkrong di situ. Bisa dimonitor lewat HP. Apa yang terjadi? Mau pleno, mau C1 ke mau apa ke semua kerekam situ. Oke. Dan tentunya harus proses perizinan supaya jangan timbul kegaduhan kan. Oh ini ada apa gitu. Jadi secara resmi itu didaftarkan sehingga semua kegiatan di situ untuk transparan. Kita dari partai ini menyiapkan perangkat ini. Gitu. Kita bertanggung jawab penuh tentang alat-alat yang kita pasang di sini. Oke, nah saya lanjut Bib ya. Jadi setelah TPS, saran pasang CCTV, kecamatan bergerak, dikontrol, di TPS juga. ada luar ya. Iya, di TPS, kemudian masuk kabupaten kota. Nah kabupaten kota kan sekitar 500-an sekian cuma. Nah insya Allah. Tapi setelah ini berjalan, seperti yang Habib bilang itu tadi, jangan terjadi seperti tahun 82 dan 77. P3 menang, tapi di ujungnya kalah dia. Nah itu makanya tadi untuk menghindari itu semua. Sekarang kan era kan udah canggih. Ya kan semakin hari semakin canggih dan mudah ya. Bukan sekedar canggih, mudah ya. Kita lihat kemarin kan seperti apa namanya di Gaza kemarin kan, begitu canggihnya Hamas yang tidak kelihatan bagaikan hantu. Bayangin tuh, tiba-tiba dia bisa memberondong begitu banyaknya orang gitu loh. Begitu kemarin ada proses jeda pada saat penyerahan sanda-sanda itu, saya melihat Hamas itu, seragamnya, ramah tamahnya, dia perlakuan seperti itu. Sempat terharu juga. Yang tadi tuh nggak kebayang nih seperti apa tuh Hamas kira-kira. Dia bisa. Ya padahal mereka ini adalah prajurit-prajurit yang melihat ibu bapaknya dibunuh 2004 itu ya. Betul. Tapi tetap dia berpegang kepada aturan di perang di dalam Islam itu. Pejuang yang tidak pernah lelah, bayangin Prof, sudah 75 tahun Prof terjajah. Semua negara sudah merdeka, hanya tinggal Palestina satu yang belum kan, tinggal satu-satunya. Tapi dengan gebrakan kemarin, gebrakan 7 Oktober itu bikin geger dunia tuh sekarang. Ya insya Allah Bib, kalau Amin menang, kita rame-rame ya enggak umroh, kemudian langsung ke Al-Aqsa. Nah kita angkat itu Palestina merdeka. Sekarang kan benderanya udah dipasang di PBB. Kalau nungguin itu, ini udah bagus Bro. Jadi proses kemarin 4 hari itu sudah mulai bagus sekarang. Jadi ada tanda-tanda semacam gencatan senjata jangka panjang udah kelihatan. Mudah-mudahan apa yang namanya posisi terakhir ya, kita lihat monitor hari ini kan hari keempat nih. Jeda keempat, tapi kelihatan dari Joe Biden, dari beberapa pejabat dari Mesir bahwa mereka kelihatannya main memperpanjang masa jeda ini. Sehingga kedamaian di sana bisa terwujud gitu. Nah, kita juga berharap di sana tuh terjadi Palestina merdeka, di Indonesia pun merdeka gitu loh. Jadi merdeka dari umat juga terjajah di sini 76 tahun ya. Kalau kita ini boleh katakan kan 10 tahun terakhir ini ya. 10 tahun terakhir ini banyak sekali masalah-masalah ya di dua periode nih. Sebelumnya kita sudah mulai arahnya bagus, tapi 10 terakhir ini banyak gonjang-ganjing, banyak masalah, tapi mudah-mudahan di 2024 ini enough ya. Ya, that's enough katanya kan. Enough ya. Enough lah ya. Jadi nah cuma saja Bib, saya masih mengingatkan lagi komentarnya Said Didu. Ini loh permasalahan yang ada. Harus kita selesaikan melalui perubahan. Banyak itu. Masalah kekayaan, pasal 33, masalah pajak, masalah nikel. Nah kemudian Bib, kita lihat lagi sekarang apa yang diteriakkan Jumhur. Kita harus ya, dan nggak usah takut. Ya gini Bro, kalau kita boleh menghimbau netizen ya, masyarakat Indonesia ya, saat inilah saat yang kita nantikan ya. Begitu banyak harapan untuk perubahan ya, tapi jangan lengah gitu loh. Karena tanggal 14 Februari itu hari yang menentukan. Karena hari itulah hanya 1 hari saja akibatnya bisa puluhan tahun ke depan, bukan hanya 5 tahun, mungkin bisa lebih daripada itu. Gitu. Jadi kita mengharapkan kesadaran dari masyarakat bahwa kedaulatan rakyat ini bisa direbut
dengan kemauan yang keras. Tidak Ya. bisa sekedar main-main seperti Bro bilang tadi, manfaatkan jarimu. Gitu, manfaatkan jarimu di tanggal 14. Jangan sampai jarimu itu tidak bermanfaat buat bangsa dan Oke. negara. Jangan Sekarang, ada lagi ya. yang golput segala macam. Ya. Gitu kita berharap Ya. semuanya euforia. Ayo kita pesta demokrasi, ya, karena memang banyak gonjang-ganjing. Nggak apa-apa. Kita hadapi di tanggal 14 Februari itu, mudah-mudahan Allah memberikan satu ketenangan ya buat seluruh masyarakat, sehingga tanggal 14 itu merupakan hari yang menentukan ya buat bangsa ke depan. Dengan segala rintangan yang sudah dilewati, akhirnya kita masuk kepada saatnya kampanye dimulai. Tapi ada kekhawatiran, Prof. Hmm. Tadi yang kita berpikir seperti itu ya, karena besok sudah mulai kampanye. Tapi beberapa hari kemarin itu ada lagi gebrakan baru, Prof. Apa itu gebrakan barunya, Bib? Jadi ya ketidakpuasan salah satu ketua MK yang kemarin dicat ya, sekarang lagi melapor ke Petunnya. Dia menggugat di Petun bahwa ketua sekarang itu digugat sama dia. Nah, jadi ini menimbulkan begini, Bib, kalau itu apapun selobang jarum pun, kalau ada peluang untuk mengganggu perjalanan pemilu ini akan dilakukan. Ya, kenapa diganggu? Karena kan kalau kita lihat nih, kalau kita boleh jujur ya, yang dimauin sudah berhasil. Iya kan? Kemauannya kan sudah jelas. Dia mau mengusung Gibran. Sudah berhasil. Sudah lolos. Sudah didaftarkan. Dia yang menjadi korban. Gak ada ponakan, Pak, menjadi korban. Nah, kalau saya tadi berpikir secara sederhana ya sudahlah gitu kan, sudah selesai. Nggak nih. bisa, Bib. Karena begini, di dalam teori pemenangan itu, program jalan terus, tapi kebisingan, keributan harus diciptakan terus. Tapi mereka tetap berjalan di dalam koridor mereka. Nah, ini permainan mereka. Ya seperti Hitler juga, Holocaust dijalankan. Jadi ada hidden agenda sebetulnya. Ada agenda tersendiri. Dan agendanya itu banyak. So apapun juga akan mereka mainkan untuk mencapai kemenangan yang akan dilakukan. Allahu Akbar. Ya, jadi nah kita pun juga agendanya cuma satu, pemilu berjalan lancar dengan jurdil, bebas rahasia. Kalau tidak terjadi sesuatu dan kita punya dokumennya, data lengkap, ya panggil Masinton, suruh dia jadi komandan, akan turun ke jalan apabila kecurangan terjadi. Nah, cuma ada yang tanya sama saya, kalau Amin ini tidak lolos satu putaran, masuk putaran kedua, bagaimana pendapatnya katanya. Nah, ini saya ditanya. Ya, saya senyum-senyum lah. Di antara dua ini, pasangan ya nomor 2 dan nomor 3, mana yang akan menang atau mana yang akan keluar gelanggang? Maksudnya kalau Amin tidak lolos. Bukan. Enggak, kalau Amin lolos, Bib. Oh, gitu. Enggak boleh satupun. Enggak, tadi Prof ngomong kalau Amin tidak lolos. Enggak ada kalimat itu. Oh, enggak ya. Salah itu, Bib. Gitu. Jadi kalau kita masuk dalam saragore Amin, tidak boleh satu kata pun atau hati pun berpikir bahwa tidak lolos. Amin insya Allah lolos. Ya. Menjada wajada. Menjada wajada. Cuma kalau ya tidak bisa memenangkan di putaran pertama ini, lolos langsung, tentu ada putaran kedua. Nah, kalau putaran kedua, Amin akan berhadapan dengan siapa di antara pasangan 2 dan pasangan 3. Ini yang ditanyakan. Gitu. Kalau lolosnya sampai akhir lolos jadi pemenang Amin. Gitu. Cuma di dalam terjadinya. Siapa yang akan bergabung? Jadi pertanyaannya, Gitu. kalau yang menang itu pasangan 2 atau 3 yang akan bergabung gitu. 2, ya sebagian akan bergabung. Misalnya contoh lah, seanu-anunya itu kalau pasangan 3 ya tidak lolos, jelas ya mereka yang berbau bernafaskan organisasi Islam akan bergabung ke Amin.
Iya, iya, iya. Itu. Tapi kalau yang 2 yang tidak lolos, nah di 2 ini ya pendukung 02 yang lalu dalam barisan regionalis, nasionalis religius itu akan mendukung Amin. Jadi apapun yang terjadi, Amin ini tetap lancar ke depan. Gitu ya. Tinggal Allah lagi. Ya, 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 ya. Nah gitu. Jadi karena apa? Sekarang role model yang baru pemenangan ini adalah gerakan rakyat. Nah, jadi saya ingat kisah lama itu Bastille di Prancis dulu. Itu rakyat yang bergerak ke depan. Prof, ini kemarin kan kita lihat ya, survei yang agak benar deh, agak benar saya bilang. Jadi Anies itu dapat nomor 2. Nomor 1 pasangan Prabowo, nomor 2 Anies, nomor 3 Ganjar. Gitu loh. Nah, ke depan ini, Lord Prof ini akan naik lagi kelas atau turun nih kira-kira nih? Siapa? Pasangan Amin? Naik, Bib. Naik ya. Naik. Gitu. Ya. Karena kan selama ini kan kalau kita lihat, itu kan memang pendekatan sewot. Karena sosmed ini adalah senjata ampuh seperti yang dilakukan oleh Israel selama berpuluh tahun, yang didukung oleh Amerika, yang Amerika itu dikendalikan oleh oligarki politik. Oligarki politik itu adalah lobby-lobby Yahudi yang menguasai perbankan di Amerika Serikat. Nah, tapi dengan tanggal 7 kemarin itu terbukalah semua. Sehingga coba kita lihat, hampir seluruh negara, di mana-mana itu jutaan, ratusan ribu, ribuan berbondong ke jalan, Free Palestine, ya. Nah, udah nggak bisa pun, tapi tetap mereka keras membuat buzzer-buzzernya itu begitu. Sampai pun salah satu yang mereka buat itu, bahwa terowongan yang di rumah sakit Ashifa itu adalah tempat permainannya Hamas. Tetapi ya enggak, salah tuh Perdana Menterinya mengatakan enggak, itu dibangun waktu dulu ya dioccupied oleh Israel. Ngomong-ngomong, ada kata-kata buzzer tadi. Saya kangen dengan buzzer. Bukan, buzzer tuh masih itu. Iya, sekarang lama nih nggak muncul buzzer. Pecah mereka. Gitu. Istilahnya mereka sekarang ini jadi mereka tuh masuk ke pabrik. Namanya fabrikasi. Gitu. Fabrikasi itu adalah membuat produk. Produknya itu konten. Kontennya itu bisa narasi, bisa diksi. Jadi diksi dan narasi itu keluar dari situ. Nah, fabrikasinya inilah yang dibuat oleh Israel dan Amerika. Kalau untuk menstigma Islam itu di Range Corporation yang ada di Texas. Islam radikal, ini radikul kan. Nah sekarang. Di Indonesia? Apa? Kalau di Indonesia di mana tuh? Di Indonesia? Ya tahu lah kita, buzzer itu kan berselubung di dalam kelompok jubahnya rezim yang ada sekarang. Iya, biasa kadang buzzernya getol, ini kok agak-agak sunyi ya. Ya dia sekarang nggak muncul lagi karena kalau dia muncul, yang ini muncul berkelahi, kelihatan mereka berkelahi. Jadi didiamin, diamlah, rezeki tetap masing-masing. Ini gitu. Dari sini, so buzzer itu ada yang masuk ke kelompok 2, buzzer masuk ke kelompok 3, ya enggak? Jadi sementara suruh tiarap dulu nih. Ya tiarap, rezeki dapat juga, cuma nggak sebanyak yang dulu. Tapi buzzer yang paling kuat itu adalah Masinton Pasaribu. Wah. Dia bukan buzzer, Prof. Apa itu? Beliau itu kan tokoh PDI, akademisi, politisi. Jadi sekarang suaranya itu semacam tanda kutip, maaf ya, semacam buzzer, tapi keras sudah mengatakan gitu. Kalau dicurangi pemilu ini, ya enggak, maka turun ke jalan katanya. Nah, dan semoga beliau yang tampil di depan. Prof, ngomong-ngomong, kalau kita melihat peta terkini ya. Peta terkini ini sudah mulai kampus boleh kampanye. Ya. Di dalam kampus sudah boleh kampanye sekarang. Ya, cuma kemarin UGM waktu sosialisasi Anies nggak boleh ke sana. Ya, itu mungkin sosialisasi ini. Tapi kalau misalnya musim kampanye, info yang saya dapat itu kampus itu sudah membuka pintu. Gitu loh. Jadi capres-capres yang mau berkampanye di kampus silakan gitu loh. Jadi intinya
Ini menarik ya, gitu. Seorang presiden dan wakil presiden bisa berkampanye di kampus gitu. Cuma karena waktunya juga mepet, ini kayaknya juga berat ya mengatur waktunya ya. Kapan waktu yang pas? Ya anu lah, artinya kampus-kampus di basis-basis kuat, ya itu bisa misalnya di Sumatera Utara 1, Sumbar 1, Selatan kemudian Jakarta ya, kemudian Jogja, kemudian ITS, kemudian Malang, cukup Bib. Unhas ya. Semua kampus bisa. Ya. Kemudian kan bisa ya. split, bisa caimin ke sana ini. Sebab mereka ini kan duit tunggal Bib. Nah gitu. Ya. Karena jadi beda-beda. Kalau yang paslon 2 dia nggak gendong. Kalau ini enggak duit tunggal lain. Oh beda ya. Iya. Ya kalau ngantuk kan harus dinina bobok kan. Aduh. Ya jadi pemilu, gitulah Bib. Artinya. Kembali lagi ke pemilu yang 82 itu Prof, saya merasakan sekali ya. Merasakan betapa hiruk pikuk ya. Iya. Dan dorongan dari masyarakat waktu itu ingin perubahan ya tahun 82. Dan Habib kan masih muda banget tuh ya. Iya, sedang gagah-gagahnya tuh. Kita bikin Ka'bah besar. Kita gotong untuk Selipi, taruh di tengah-tengah Selipi, itu kampanye masyarakat dari mana-mana, dari Jakarta Barat itu berbondong-bondong kemana? Ke Gelora Bung Karno. Wah itu nggak ada lagi pakai mobil, jalan kaki semua penuh. Di atas jembatan Semanggi, di bawah itu manusia penuh gitu. Begitu pemilihan selesai, wah ini P3 tidak terima, berhubung ada kecurangan katanya. Nah sudah tidak terima pemilu ada kecurangan, saya berpikir kalau memang tidak menerima ya jangan ada wakil rakyat yang ada di DPR kan. Ini mereka tetap duduk ya. Nah itu jadi pertanyaannya kan. Begitu selesai, katanya protes tidak mau tanda tangan hasil pemilu, tapi anggota-anggota yang terpilih tetap duduk nongkrong di sana. Iya, ya jadi itu awal daripada kegundahan, kegalauan yang tidak komit terhadap perjuangan setengah hati kan. Kalau memang betul waktu itu betul-betul tidak menerima, ya tidak tanda tangan masalah hasil pemilu, ya jangan duduk kan gitu loh. Ya. Jadi oposisi di luar. Nah ini mereka duduk, ya udah akhirnya terjadi lagi tahun berikutnya. Ya timbul harapan-harapan yang tadinya bergelora ya satu demi satu gugur. Yalah, tidak ada lagi harapan. Nah kita juga berharap jangan sampai terjadi lagi di 2024 ini. 2024 insya Allah tidak, karena apa? Itu seluruh masyarakat ya dengan partai-partai besar nanti tentu nanti PDI akan terjun tuh. Iya gini, maksudnya gini. Jadi kalau umpama nih kita ngomongnya terburuk ya, katakan terjadi kecurangan pemilu. Sudah terlihat pengalaman 2019 terjadi kecurangan pemilu kan ujung-ujungnya kan di MK. MK kan kita sudah tahu kualitasnya. Seperti apa kan? Ujung-ujungnya tetap aja udah segala macam cara. Cuma kan sudah ada tadi. Kalau kecurangan seluruh lembaga negara tidak menegakkan hukum yang betul, ya itu tadi. Ya maksud saya itu selain apa namanya masyarakat marah, rakyat marah, ya kontestan juga harus marah gitu loh. Jangan menerima hasil itu. Dan untuk ini yakin betul saya pengusung ini Nasdem, PKS dan PKB, kalau mereka dicurangi mereka tidak akan terima. Nah itu yang saya maksud. Wah, iya. Jadi tidak akan terima. Dan saya yakin betul-betul diterapkan kalau yakin perlu. Itu karena apa, Bir? Bagi partai itu sendiri adalah to be or not to be. Karena apa? Kalau mereka nyerah, kemudian yang pemenangnya bukan Amin, disusun kabinet segala macam, setelah 1 tahun ini 3 partai ini habis semua. Bisnis habis, posisi habis, segala habis. Maka berkuasalah rejim yang baru ini, ya. Entah itu yang nomor 2, entah nomor 3, tapi pengendalinya bukan diri mereka, karena mereka semacam petugas daripada oligarki. Gitu, itu tidak boleh terjadi. Oh iya. Dan rakyat tidak mau, saya tidak mau terima itu. Ya. Saya tidak mau anak cucu saya itu terbelenggu dalam kehidupan. Ya. Sebab ingat Bib, dulu Kubilai Khan, ya
Babilonia, Irak itu disapu bersih Baghdad itu. Sampai semata kaki itu darah. Ya, budaya, peradaban, buku semua habis. Tapi kemudian siklusnya muncullah Usman Ghazi dari El Tugur, suatu klan di Asia Tengah itu tumbuh, lahirkan cucu buyutnya itu Al-Fatih. Maka selama 600 tahun Islam berjaya. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya.